Oke lo guys, kembali lagi di channel Kiza The Gadget. Jadi kali ini kita bakal bahas HP keluaran tahun 2024, tepatnya di bulan Januari, yang memang masih sangat gahar dan memiliki desain terakhir sih di S25 Ultra, soalnya udah ada lengkungannya sedikit dan SP-nya udah beda gitu fungsinya, yang nanti kita bakal bahas. Jadi aku bakalan review sedikit pemakaian aku menggunakan HP Samsung S24 Ultra ini selama kurang lebih 1 bulan. Dan unit yang saya pakai sekarang ini untuk review itu unit abang saya. Jadi ya memang, tapi overall sama aja. Karena saya pernah juga pakai Samsung S24 Ultra ini selama 1 bulan kurang lebih. Dan HP-nya udah laku seperti itu. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita bahas dulu spesifikasi singkatnya. Jadi HP ini itu menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Dia juga menggunakan ada kamera 200 megapiksel, 50 megapiksel untuk periskop telefoto, 12 megapiksel dan lain-lainnya. Bisa kalian lihat di samping. Dan untuk kamera depannya dia juga udah di 12 megapiksel. Dia menggunakan body yang tergolong ini glass back sih, tapi dia Corning Armor Glass, Corning Gorilla Armor, ya kurang lebih seperti itu. Samping-sampingnya menggunakan titanium maksudnya. Jujur ini bodinya enak banget, body yang bener-bener feel premium itu kalau kalian pakai wah banget, karena ini bener-bener enak. Dan body ini tipikal yang nggak meninggalkan sidik jari sih, jadi enak gitu. Cuman minusnya licin, cuman overall ini enak banget, apalagi kalau kalian nggak pakai casing. Feel genggamnya bener-bener overall enak parah. Jadi ini GG banget sih untuk di bagian build quality dan juga dari desain premiumnya. Kita bakalan lihat-lihat dulu bagian samping-sampingnya. Di bawah ada speaker, ada untuk SIM tray yang support di dual SIM. Lalu ada Type C, ada untuk ini pennya. Dan pennya yang hebat di Samsung S24 Ultra ini dia masih ada Bluetooth-nya gitu. Untuk tulis-tulis ini enak banget kalau kalian hobi, misalnya kalian hobi untuk nulis-nulis, ngetik-ngetik ya ini bukan tulis ngetik-ngetik sih, lebih ke apa sih namanya, gambar-gambar. Ini enak banget dan kepakai. Tapi overall saya selama sebulan hampir nggak kepakai sama sekali sih. Saya makanya cuma untuk kebutuhan kamera doang. Di samping-samping ini ada tombol volume, ada tombol volume up and down, ada tombol power on off-nya. Di atasnya ada kayak sensor-sensor seperti itu. Samping-samping kosong. Itulah body dari HP Samsung S24 Ultra. Sekarang kita bakal masuk dulu di bagian HP-nya. Jadi ini HP Samsung S24 Ultra di RAM 256. Ya jujur overall ini HP-nya ada banget untuk kebutuhan sehari-hari, gaming, apapun semuanya libas gitu. Sebenarnya nggak ada yang perlu nggak perlu dites. Untuk sosial media seperti YouTube itu kalian nggak usah ragu deh untuk meminang HP ini, karena HP ini bener-bener enak. Smooth yang dihasilkan memang ala-ala UI Samsung diperpadukan dengan 120 Hz-nya itu udah the best sih. Nggak kalah lah sama HP iPhone, bahkan ini sangat GG sih. Menurut saya HP ini all-rounded, sangat cocok untuk kalian yang memang untuk semua kebutuhan lah. Untuk gaming dia sangat lancar, itu Mobile Legends aja sih bisa saya kasih lihat. Ya, tapi overall untuk gaming pun dia ya masih sangat tipis-tipis lah kalau Mobile Legends. Bahkan Genshin Impact pun masih bisa dilebas. Walaupun mungkin HP ini bakal bisa panas sih. Selama pemakaian saya ada rada-rada panas sedikit lah kalau main game berat. Wajar, emang kalau misalnya chip seberat ya HP makin panas. Normalnya sih gitu ya. Untuk kebutuhan sehari-hari sih oke sih. Buat kalian yang mau minang HP ini sebenarnya kalian nggak perlu mikir deh. Kalau kalian ada budget, langsung ambil aja. Karena HP ini memang sangat-sangat worth it itu sih. Cuman mungkin yang saya bakal bahas saat ini sih, saya waktu membeli HP ini, saya pikirnya ini bakal banyak fiturnya ya. Ini kembali lagi ke bagian pribadi aja. Ya bener kok, fiturnya banyak. Tapi yang saya pakai itu, yang pertama, ini fitur yang paling, apa ya, paling oke lah. Tapi kalau sebagian orang yang suka gambar-gambar, atau desain-desain, atau buat animasi mungkin seperti itu ya, itu bakal kepake guys. Cuman kalau untuk orang awam kayak aku, yang nggak bisa gambar dan lain-lain, ini cuman bisa kepakainya tuh cuman kepake lebih tepatnya kayak gini doang. Tapi walaupun kalian bilang kayak gini doang, ini sangat-sangat berfungsi sih. Ini bener-bener enak banget, apalagi kalau kalian mau selfie ataupun mau foto bareng keluarga, tinggal ditaruh dan tinggal pencet aja. Berasa keren banget. Dan ini nggak ada fiturnya di Samsung S25 Ultra. Ini yang perlu kalian pertimbangkan untuk ganti ke S25 Ultra. Bener. Ini masalahnya memang worth it-nya di sini sih kalau bagi saya. Tergantung user lagi, tapi nah user seperti saya ini sangat-sangat agak krusial sih kalau hilang gitu. Oke, itu fitur pertama dari Samsung S24 Ultra yang sering saya pakai sih. Fitur-fiturnya yang saya sering pakai itu doang. Lalu kedua yang memang paling berguna, tapi sebenarnya ini ada sih di seri-seri Samsung sebelumnya. Circle to Search, ini bener-bener, apa ya, fitur yang kayak damn bro. Ini bener-bener bagus banget guys. Misalnya kalian foto kayak gini, ini kita buka casingnya aja. Nggak perlu difoto, tinggal tekan tangan aja bagian tombol powernya, tombol home-nya, tinggal klik. Dia bakal langsung kebuka gitu. Dan langsung ketemu juga. Dan hasilnya pun tepat gitu. Dia bahkan Kevlar sih sebenarnya sih, bukan Kevlar ya.
Armor Case, langsung ketemu. Ini fitur yang kayak setiap kali saya ada kayak mau butuh informasi suatu produk, saya tinggal pencet aja, tekan tahan. Bahkan ini akurat gitu, smartwatch yang dicari. Cuman ini agak nggak akurat juga ya, walaupun ini KW gitu. Cuma dikasih yang asli. Tapi overall HP ini ya itu fiturnya yang bener-bener killer dari Samsung ya. Itu di Samsung Z Fold 3 saya kemarin tapi masih dapat sih. Makanya saya nggak terlalu gimana-gimana di Samsung S24 Ultra. Tapi ya lebih powerful lagi gitu. Ya contohnya fitur-fitur kayak gini sih sebenarnya nggak terlalu saya pakai ya. Fitur yang bisa kalian pakai di foto gitu. Misalnya kayak gini. Kalian mau ngedit apa kalian mau gambar hewan kek atau apa kek, kalian sketsain, ini memang sevariatif mungkin. Khusus orang-orang yang berinovasi aja sih. Kalau orang kayak saya nggak kepake gitu. Saya kemarin cuma gambar gunung sih di sini ya. Tapi ini kadang-kadang kalau dengan fitur yang kayak gini dia agak kena-kena gitu. Minusnya gitu sih. Kalau mau yang pakai yang ini apa namanya, pakai yang kayak biasa. Apa maksudnya kayak tombol home yang di tengah gitu. Kalau itu kadang-kadang kena gitu. Ya kalau saya sih bisanya buat kayak gini doang ya. Tapi disuruh buat objek kecil. Dulu saya sering buat kayak gini hasil screenshotnya. Pokoknya hasilnya lumayan bagus lah. Tapi agak aneh. Kadang kan kalian harus beberapa kali generate untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ya jadi fitur ini agak lumayan dilupakan sih sama saya sih. Tapi kadang-kadang saya kalau gabut, ini enak gitu. Kalau kalian nggak ada kerjaan, tapi kalian mau coba berinovasi, mana tahu hasilnya bagus dengan foto-foto, mungkin pemandangan yang kosong, kalian tambah hewan, kalian tambah burung, atau bagaimana. Ya apa ini bisa jadi incredible gitu untuk di bagian hasilnya. Ya overall gitu sih, sama untuk menghilangkan objek. Ya saya rasa mungkin kalian udah tahu lah. Tapi fitur-fitur yang kayak gitu lah yang mungkin kepake gitu. Sisanya mungkin kayak AI best shot gitu. Kayak gini, ini kayak ngasih kalian best shot untuk foto. Ini bagus. Bagus sih, bagus banget. Untuk apalagi orang-orang yang kayak seperti saya sih, awam ya, kurang jago untuk foto. Cuman overall, kadang hasil dari best shot ini tuh kadang dia objeknya aku merasa kurang ke tengah kalau ngikut ini. Jadi ya ngebantu tapi nggak terlalu ngebantu. Tapi sangat ngebantu gitu. Tapi kadang aja dia agak kurang. Tapi overall sih oke. Kita langsung aja ke bagian kameranya. Jadi itu tuh fitur-fitur yang sering saya pakai. Sebenarnya saya yakin itu masih banyak banget fitur yang memang belum saya gunakan sih di HP Samsung S24 Ultra ini. Nah, itu yang bagian yang saya sayangkan. Jadi memang HP ini tuh all-rounded banget. Jadi memang fiturnya tuh sangat kaya melimpah banget. Desainnya hebat. Dan juga UI-nya tuh hebat banget gitu guys. Tapi memang kalau di saya nggak terlalu kepake sih. Yang kepake memang itu aja. Kalau ada yang sama juga dan udah pakai HP ini dan cuma pakai fitur itunya aja, boleh ya kolom komentar. Sekarang kita langsung aja ke bagian kameranya. Kalau untuk kamera sebenarnya lagi-lagi nggak usah diperdebatkan. Kameranya detail banget. Warna yang dihasilkan dia condong lebih ke natural, lebih natural tapi agak-agak sedikit cool ya, lebih cool dikit. Karena yang ini objeknya agak warm. Tapi kadang kan hasil seperti ini itu karena memang mungkin HP yang lebih warm, cool. Karena memang saya ada bandingkan sama HP Samsung S24 Ultra sebelumnya, itu lebih warm yang saya punya. Saya nggak tahu sih, mungkin Samsung S24 Ultra yang saya gunakan itu LCD-nya kurang ori ya. Kalau ini kan memang bawaan dan dia masih garansi. Sedangkan kemarin saya beli toko, warnanya agak beda. Cuman yang ini lebih cool sih. Dan oke, saya bakal kirim foto-fotonya. Oke guys, jadi itu untuk foto-foto di outdoornya. Overall bagus banget sih. Jujur ini HP bagus banget. Kalau kalian beli HP ini mungkin saya nggak tahu sih berapa jangka panjangnya. Yang jelas kalian kalau menggunakan HP ini pasti jangka panjangnya tuh sangat lama sih. Karena kameranya bener-bener bagus. Mungkin bisa 7 tahun pun masih oke gitu HP ini digunakan. Kameranya bener-bener jos lah. Kalian zoom sampai 100 kali, saya nggak bisa ngirim sih foto waktu saya mendaki. Tapi hasilnya bener-bener gila, jernih banget.
Bahkan orang-orang pun sampai kaget ya ngeliat hasilnya, karena memang sebagus itu, sedetail itu dan sejernih itu sih. Untuk foto kali 100-nya pun dia masih kelihatan gitu objeknya, walaupun mungkin agak patah-patah seperti itu. Overall HP-nya bener-bener bagus banget sih. Jadi ya, aku rekomendasi banget kalau kalian mau ganti HP di Samsung S24 Ultra ini. Oke, sekali lagi saya katakan, untuk gaming sih sebenarnya nggak perlu dites ya. Ini dia bisa settingan mentok rata kanan, lancar tanpa nge-lag sama sekali. Walaupun kondisi HP-nya, misalnya kondisikan suhunya nggak bagus, dia bahkan bisa mempertahankan untuk gameplay itu dengan lancar gitu. Walaupun dia ini, apa namanya, kayak patah-patah. Oh ya maaf, ini saya main komputer. Karena ini HP saya, HP kakak saya sih. Tapi overall memang dia sangat lancar gitu. Nggak bakal ada nge-lag sama sekali, sedikit pun nggak ada nge-lag. Ya, meskipun HP kan panas, ini agak hangat sih. Karena memang kondisi ruangan dia agak pengap, nggak ada kipas sama sekali. Dan untuk di gameplay Mobile Legends itu kalau saya makainya sih dia bisa tahan 5 jam. Ini luar biasa sih, ini bisa tahan 5 jam. Bahkan ini HP yang bisa dibilang second ya. Mungkin kalau HP baru, baterainya bakal lebih tahan lagi gitu. Saya streaming Mobile Legends itu 3 jam habis 60%. 3 jam loh, 60%, dan itu non-stop Mobile Legends dan rata kanan. Jadi memang untuk ketahanan baterai 5000 mAh-nya itu bukan omong belaka ya. Jadi dia bisa 5 jam, kalian bisa main bakal 15 match gitu. Mungkin 15 match masih kuat HP ini. Se-OP itu guys untuk di bagian gamingnya. Tapi kalau untuk di Genshin Impact kurang lebih sama, tapi memang dia lebih overheat. Jadi dia kalau overheat lebih cepat boros lah untuk penggunaan baterainya. Sekarang kita bakalan coba dulu di bagian perekaman suaranya. Itu tadi untuk speaker atau suara dari Samsung S24 Ultra. Jujur GG banget. Dia suaranya bener-bener nyaring dengan volume yang full. Dia itu masih bisa mempertahankan suara yang jernih gitu. Bukan kayak suara-suara kresek yang kayak mendem atau gimana pun. Ini suaranya bener-bener kayak bersih, enak banget lah didengar. Beda sama iPad mini 7 yang saya baru beli, itu jujur mendem suaranya. Jadi gila, ini mantap banget. Memang sih mungkin kalau misalnya kita sandingkan sama HP gaming ya, tapi saya belum pernah sih untuk coba sama HP gaming sih. Tapi overall harusnya sangat bisa bersaing lah. HP ini all rounded banget sih bagi saya sih guys. Oke guys, jadi kesimpulannya HP ini tuh bener-bener worth it banget. Tapi mungkin kalian bisa pertimbangkan lagi karena harganya itu masih 12 juta. Kalau kalian memiliki budget yang cukup, pas, ambil aja guys. Ini HP bener-bener worth it. Tapi kalau misalnya kalian dari Samsung S23 Ultra mau upgrade, mungkin pikir-pikir lagi. Karena fiturnya nggak terlalu beda jauh. Kalau kalian memang butuh chipset yang lebih up to date, mungkin boleh ya. Tapi kalau kalian kayak saya penggunaannya cuma pakai circle to search, cuma pakai kamera untuk diklik dari S Pen-nya aja, dan untuk penghilang lainnya, saya rasa HP ini tidak terlalu worth it guys untuk kalian beli. Tapi kembali lagi, itu di kalian. Ini persepsi pribadi. Kalau kalian ingin berkomentar, silahkan komentarnya di komentar. Karena ini memang pure persepsi pribadi saya sebagai user. OP ini oke, tapi kalau misalnya dari S23 Ultra ke S24 Ultra, kalau misalnya kalian sayang budget, nanggung. Tapi kalau kalian enggak dan ingin selalu up to date, HP ini top tier lah. Nggak ada bakal minus sama sekali. Oke, mungkin itu aja untuk review kali ini. Ini memang pure pembahasannya dari opini pribadi saya sebagai pengguna HP ini selama kurang lebih 1 bulan. Kalau kalian ada review masing-masing, boleh kalian tolong komentarnya di kolom komentar, kita bakal bahas. Terima kasih buat udah tonton. Yang suka boleh like, komen, dan subscribe. Saya sangat-sangat mengapresiasinya. Terima kasih. See you on the next video guys. Bye-bye.